Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, kamu perhatikan di sini ada gambar padi. Kemudian ada gambar sapi dan ada Pak Tani yang sedang menanam di sawah. Itu adalah semuanya produksi untuk kita membuat makanan. Seperti susu itu dihasilkan dari sapi. Kemudian padi itu nanti kalau kita olah bisa menjadi beras dan menjadi nasi yang kita makan. Dan masih banyak lagi hasil pertanian yang untuk makanan kita sehari-hari. Nah, ini ada susu. Kemudian ada tempe. Tempe itu berasal dari kacang kedelai yang kita olah sehingga bisa menjadi tempe. Pembelajaran 1. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Rotiku karya Ateh Mahmud. Mari kita pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen melimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap.
Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. 1. Apa arti dari pangan? Pangan adalah makanan. 2. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak bisa bertahan lama. Nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen, mengolah hasil dengan teknologi pangan? Yang nomor 4, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Sini ada tahu, tempe, dan kecap. Nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku, kain A, kain B. Semuanya berbentuk kotak. Kain penutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini, kain A, kain B. Nah, kita menghitung bagaimana caranya mengetahui luas dari kain A dan kain B. Mari kita hitung bersama-sama. Misalnya kain A, kita hitung kalau satu persegi itu kita hitung 1 ya. Jadi di sini anak-anak bisa menghitung kotak di sini ya. 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti kalau ditanya luas A sama dengan 8. Sedangkan yang kain B kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti yang B ini ada 16. Luasnya ada 16. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi dengan 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi, seperti yang sudah kita hitung bersama-sama tadi. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Nah, anak-anak, nanti kalian disuruh untuk menghitung di sini. Perhatikan luas bidang A adalah bidang A. Nah, ini bidang A. Kemudian kalian menghitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ada 7 satuan gitu ya. Nanti ditulis sampai bawahnya. Pembelajaran 2. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng.
Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, perhatikan anak-anak di sini di bacaan bandeng presto itu di bagian pertama ini warnanya hijau, kemudian merah, kemudian ada warna biru. Nah, itu menunjukkan paragraf anak-anak ya. Jadi yang warna hijau itu paragraf pertama, yang merah yang tengah ini paragraf kedua. Jadi ini ya, ini paragraf pertama. Kemudian yang merah ini paragraf kedua dan yang biru ini adalah paragraf ketiga. Dan di tiap-tiap paragraf itu pasti ada kalimat utama. Kalimat utama itu nanti yang menjadi informasi yang harus kalian tulis. Informasi 1. Bandeng presto dimasak dengan menggunakan panci presto. Itu ada di paragraf 1 tadi ya. Ini adalah kalimat utama di paragraf 1. Informasi 2. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak di paragraf kedua. Kemudian teks bandeng presto menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Informasi 3 yang ada di paragraf 3. Kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Dari gambar tadi ya, yang pertama adalah ayam goreng, yang kedua sosis, yang ketiga apel, yang keempat daging kornet, yang kelima roti, dan yang keenam susu instan. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nama makanan yang disukai. Nah, kalian coba di rumah mungkin menanyakan makanan kesukaan dari keluarga. Ternyata makanan itu kesukaannya sama atau berbeda anak-anak. Nah, mayoritas berbeda ya. Jadi jenis makanan yang disukai orang-orang di lingkungan sekitarmu ternyata sama atau berbeda. Kebanyakan berbeda ya. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda juga. Sikap memahami dan menerima perbedaan
kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi meskipun berbeda kesukaan, kita adalah bangsa yang tetap bersatu. Karena itu sesuai dengan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Semoga apa yang disampaikan Bu Guru bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.